yang menjadi raja Islam pertama di Jawa. Pada akhir masa kejayaan Majapahit, lahirlah seorang bayi yang kelak mengubah wajah Nusantara. Ia bernama Raden Patah, putra Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, dari seorang ibu berdarah Champa, wilayah Vietnam Selatan. Karena ibunya bukan permaisuri utama, keduanya diasingkan dari istana dan dibawa ke Palembang. Di sanalah, di tepian Sungai Musi yang damai, Raden Patah tumbuh dalam lingkungan yang telah mengenal ajaran Islam dari para ulama dan pedagang Muslim. Ketika dewasa, ia menuntut ilmu ke pesantren Ampel Denta, Surabaya, berguru langsung kepada Sunan Ampel, salah satu dari Wali Songo. Sunan Ampel melihat sinar kepemimpinan dalam diri pemuda itu. Ia menikahkan Raden Patah dengan putrinya, lalu mengutusnya berdakwah ke Bintara, daerah pesisir utara Jawa yang masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Di sana, Raden Patah membangun masyarakat Islam yang makmur dan beradab. Dengan bimbingan para wali, ia mendirikan Masjid Agung Demak, yang hingga kini berdiri megah sebagai simbol kebesaran Islam Jawa. Sekitar tahun 1478 Masehi, setelah Majapahit melemah, Raden Patah memproklamasikan berdirinya Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Sebagai Sultan Fatah Al-Alam Akbar Al-Fattah, ia memimpin dengan kebijaksanaan dan keadilan. Demak berkembang menjadi pusat perdagangan dan dakwah Islam, menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di luar Jawa. Namun perjuangan belum selesai. Raden Patah memimpin pasukannya menaklukkan sisa-sisa Majapahit di Daha, Kediri. Kemenangan itu menjadi tanda berakhirnya masa Hindu-Buddha dan lahirnya era Islam di Jawa. Raden Patah wafat sekitar tahun 1518 Masehi, meninggalkan warisan besar. Bukan hanya sebuah kerajaan, tapi peradaban Islam Nusantara yang damai, toleran, dan menyatu dengan budaya bangsa. Ia dikenang bukan sekadar raja, tapi pelopor kebangkitan Islam di tanah Jawa. Dialah Raden Patah, putra Majapahit yang menjadi cahaya Islam pertama di Nusantara.